Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan konsep kepribadian John Dollar dan Albert Bandura. Perkenalkan, saya Diva Amira Nuzaibah akan membacakan materi pertama yaitu John Dollar dan Neil Miller. Dollar dan Miller mengemukakan sebuah teori yang sudah tak asing lagi. Sama halnya seperti Pavlov, Dollar dan Miller juga memiliki konsep respon dari stimulus. Dalam pembahasannya mengenai kepribadian manusia, teori Dollar dan Miller menekankan pada kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari hasil hubungan antara respon dan stimulus yang harus terjadi. Menurut mereka, perilaku seseorang tidaklah muncul dari hasil spontan respon yang seseorang berikan karena adanya sebuah stimulus saja, melainkan juga harus ada dorongan-dorongan dari dalam diri atau drive yang ia tidak sadari ataupun dorongan yang ia sadari yang akhirnya membuat individu itu bergerak. Selain hanya mengendalikan stimulus dan respon, Dollar dan Miller juga memasukkan unsur-unsur kognitif atau proses berpikir atau train of thought dalam teorinya. Menurutnya, sebuah stimulus yang diterima oleh seseorang bisa bergeneralisasi menjadi model stimulus yang lain. Begitu juga dengan responnya. Individu bisa memberikan sebuah pemaknaan yang lain dan berbeda-beda dalam sebuah stimulus dan respon. Contohnya dalam penggunaan bahasa, setiap individu bisa memberikan reasoning atas apa yang ingin atau yang harus ia perbuat untuk memunculkan respon tertentu. Stimulus Response Translation of Anxiety and Repression. Dollar dan Miller menunjukkan bahwa ada cara-cara ilmiah yang layak untuk menguji ide Freud, dan pernyataan bahwa benturan paradigma perilaku dan psikodinamik tidak inheren dapat didamaikan, di mana mereka berusaha untuk menggabungkan kekuatan dari metodologi perilaku dan pengamatan psikoanalitik. Sampel dari pekerjaan mereka yang dikaji menyangkut reformulasi kecemasan dan represi merupakan dua konsep kunci dalam model kepribadian Freudian. Tahap pertama, rasa sakit sebagai signal dari bahaya. Hobart Maurer dan Neil Miller melakukan langkah pertama dalam memahami konsep-konsep Freudian, menggunakan prinsip-prinsip perilaku. Maurer memuji formulasi Freud yang menjadikan kecemasan sebagai sinyal bahaya. Pendekatan Maurer menggunakan model pengkondisian Pavlovian untuk menjelaskan perolehan sinyal bahaya. Dia menerapkan model pengkondisian untuk memperhitungkan pemeliharaan perilaku menghindar yang dihasilkan atau defensif. Bagi Maurer, nyeri fisik adalah respon tanpa syarat atau tidak terpelajar atau UCR terhadap stimulus berbahaya tanpa syarat atau tidak terpelajar atau UCS. Setiap rangsangan netral yang menemani rangsangan yang tidak terpelajar UCS akan menjadi rangsangan yang dipelajari atau dikondisikan operan menaikkan UCS yang menyakitkan. Pengondisian Pavlov substitusi oleh asosiasi digunakan dalam terjemahan stimulus respon ini untuk menjelaskan fungsi sinyal kecemasan. Inti kecemasan bagi Maurer dan Freud adalah kemampuan organisme untuk mengantisipasi rasa sakit, konsekuensi, dan pengalaman sebelumnya. Misalnya, seorang anak yang telah dibakar oleh pemanas uap mendesis akhirnya takut jika ia mendengar suara mendesis dan menggunakannya sebagai isyarat untuk menghindari pemanas uap. Seperti yang ditunjukkan Maurer, Freud menunjukkan bahwa begitu kecemasan muncul, perilaku defensif tertentu dipelajari untuk melindungi organisme agar tidak pernah lagi mengalaminya. Untuk melakukannya, anak harus menghindari rangsangan yang serupa dengan yang terkait dengan pembakaran di tempat kejadian. Untuk menghindari sinyal bahaya dari kecemasan, anak tidak hanya harus menghindari dan juga menghindari suara desis itu sendiri. Di dekat alat pemanas yang didengarnya mendesis, itu harus karena sinyal itu membangkitkan pengalaman kecemasan yang tidak menyenangkan. Untuk menjelaskan penghindaran terus-menerus dari kecemasan yang terkait dengan insiden tersebut, Maurer mengusulkan faktor kedua yang terlibat dalam pembelajaran kecemasan, yaitu faktor penguatan negatif. Setiap perilaku yang mengurangi emosi kecemasan yang menyakitkan untuk mengantisipasi nyeri, info secara fungsional setara dengan pelarian asli dari pemanas yang terbakar. Tetapi pelariannya bukan dari rasa sakit yang membakar, melainkan pelarian dari sinyal emosional tidak menyenangkan dari potensi rasa sakit. Penghindaran sinyal kecemasan atau desisan uap semakin diperkuat dengan menjauh dari stimulus permusuhan terkondisi. Menghindari uap mendesis mengurangi pengalaman kecemasan yang tidak menyenangkan. Seperti yang kita ketahui dari teori penguatan, setiap perilaku itu probabilitas. Kecemasan adalah penguat negatif yang mempertahankan perilaku penghindaran tanpa adanya UCS berbahaya yang asli. Untuk mengatakan hal yang sama dengan cara lain,
Perilaku menghindar diperkuat secara negatif oleh pengalaman pengurangan kecemasan. Dengan cara yang sama, seseorang anak yang memiliki pengalaman negatif di sekolah lalu membolos agar dapat menghindari situasi memicu kecemasan atau mengurangi peningkatan stimulasi permusuhan di sekolah. Kegiatan membolos akan diperkuat oleh pengurangan kecemasan oleh fakta anak muda menghindari situasi yang memicu kecemasan. Tahap kedua, ketakutan sebagai drive yang diakuisisi disebut kecemasan. Langkah kedua dalam merumuskan terjemahan SR dari teori Freudian adalah mengubah model kecemasannya sebagai motif yang dipelajari menjadi bentuk yang dapat diuji dalam kondisi laboratorium yang terkontrol. Miller melakukan hal itu dengan menunjukkan bahwa tikus dapat mempelajari respon tuas untuk melarikan diri dari kotak putih tempat mereka dikejutkan. Setelah mempelajari respon untuk menghindari rasa sakit akibat serangan listrik, tikus tidak pernah lagi disetrum di kotak putih. Hanya melihat kotak putih itu cukup membangkitkan rasa takut seekor tikus untuk membuat respon tuas yang menekan yang akan membuat pintu kemau yang lebih aman untuk melarikan diri ke kompartemen hitam. Dengan cara berpikir di luar kotak, Miller mengubah prosedur. Dia membuat tuas tidak berfungsi, ditempatkan lagi ke dalam kotak putih. Tikus-tikus itu dengan sia-sia menekan tuasnya. Pintunya tidak terbuka. Setelah bergegas panik, mengais-ngais dan memanjat, banyak tikus menemukan, tetapi beberapa tidak. Cara memutar roda di dinding kotak dapat membuka pintu. Sejak saat itu, dalam 5 detik setelah memasuki kotak putih, tikus-tikus itu melompat ke roda dan bergegas melewati pintu yang terbuka ke dalam kotak hitam yang aman. Miller telah menunjukkan bahwa sekali ketakutan dikondisikan secara klasik pada isyarat kotak putih, ketakutan yang dipelajari dari warna putih akan berfungsi sebagai dorongan yang diperoleh yang memotivasi pembelajaran pelarian baru. Jadi tikus mengembangkan rasa takut sebagai dorongan yang didapat atau apa yang dianggap kecemasan. Tidak ada tikus yang pernah mengalami sengatan listrik setelah dering sehingga satu respon pelarian awal dipelajari. Mempelajari respon baru, roda dapat dimotivasi oleh ketakutan akan kotak putih lalu diperkuat, bukan dengan lepas dari guncangan, tetapi dengan mengurangi kecemasan terkait meninggalkan kotak putih. Demonstrasi tikus yang belajar melarikan diri dari kotak putih masih tidak secara langsung sebanding dengan pelarian Freudian dari penindasan. Apa yang sekarang dibutuhkan adalah demonstrasi bahwa manusia mempelajari kecemasan sebagai sinyal bahaya, dan bahwa pembelajaran menghindar ini menghalangi pikiran sadar tentang subjek tertentu dengan cara yang telah dijelaskan oleh Freud. Pada level ini, ide pemikiran dan kata-kata adalah rangsangan dari perilaku yang tepat yang perlu dihadiri oleh psikolog eksperimental. Berpikir akan dilihat melalui lensa teori perilaku. Tahap ketiga, kesetaraan fungsional kata dan pikiran. Langkah ketiga adalah untuk memberikan bukti eksperimental untuk proposisi bahwa pikiran cemas dan tindakan cemas serta secara fungsional. Percobaan Miller menunjukkan bahwa kecemasan terkait dengan rangsangan abstrak seperti kata-kata. Dengan generalisasi, kecemasan yang melekat pada kata-kata menyebar ke pikiran yang disampaikan oleh kata-kata. Tidak memikirkan pikiran dan menghindari mengatakan kata-kata adalah dua respon penghindaran yang datang sangat luar biasa terhadap apa yang disebut Freud sebagai represi. GSR adalah salah satu komponen dari beberapa respon sistem saraf otonom yang dapat dipantau dengan poligraf. Dalam percobaan Miller, ia telah menunjukkan bahwa ada kesetaraan fungsional antara mengucapkan sepatah kata dan memikirkannya. Perilaku berpikir tentang konten tertentu pada saat CAS sama efektifnya dalam memediasi respon kecemasan GSR, seperti perilaku verbalisasi untuk memahami makna penuh demonstrasi Miller. Pertimbangkan nasib seorang anak kecil ketika ia dimarahi karena melakukan kesalahan. Ketika dia berpikir tentang perilaku yang serupa di masa depan, perasaan cemas yang sama dengan yang melekat pada stimulus shock scalded eaten. Yang kadang-kadang orang tua, dengan kecerdasan dan pengalaman mereka yang superior, dapat mengetahui apa yang mungkin dilakukan seorang anak sebelum dia mengatakan atau melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka mungkin akan memerankan anak itu ketika dia memiliki pemikiran buruk sebelum dia membuat respon kasar apapun. Peringatan semacam itu melekat pada pikiran dan membantu memecah diskriminasi antara pikiran di satu sisi dan kata-kata yang diucapkan dan bertindak di sisi lain. Bagi anak kecil itu, seolah-olah orang tua itu bisa menenangkan pikirannya. Pada Dollar dan Miller mengonseptualisasikan pemikiran sebagai perilaku yang dapat diamati secara langsung menjadi behavior atau yang dapat dikondisikan.
Selain itu, seperti yang disarankan Freud, pemikiran mengenai konten yang memprovokasi perilaku defensif yang dirancang untuk menemukan salah satu pemikiran, Miller telah membawa pemikiran sebagai penyebab perilaku ke dalam teori SR. Langkah selanjutnya adalah menggambarkan hubungan antara pemikiran yang syarat dengan kecemasan dan manuver penghindaran. Tahap keempat, yaitu penindasan sebagai tidak berpikir. Langkah terakhir dalam terjemahan konsepsi Freudian tentang represi ke dalam istilah SR memerlukan satu asumsi lebih lanjut, yaitu memikirkan pikiran-pikiran tertentu yang sebelumnya dikaitkan dengan rasa sakit, tunduk pada jenis penghindaran yang sama seperti perilaku aktual terkait dengan hukuman atau rasa sakit. Tidak berpikir dari pikiran-pikiran tertentu dengan demikian secara fungsional setara dengan menghindari tindakan-tindakan tertentu. Pikiran bawah sadar dalam kerangka Freudian adalah terjemahan perilaku kognitif, seperti pikiran-pikiran yang telah dipelajari tidak bisa dipikirkan. Dollar dan Miller merekonseptualisasi konsep represi Freudian dalam kerangka teori perilaku. Tiga cara pembelaan represi Freudian dapat dipahami dengan menggunakan konsep perilaku. Yang pertama, pencegahan pemberian izin verbal, yaitu seseorang yang terangsang secara seksual dalam situasi di mana ia akan menemukan gairah seksual yang membenci, seperti berada di hadapan istri teman, tidak menyebut a bridge between psychodynamic and behavioral approach. Menurut Monte, Dollar dan teori pembelajaran sosial psikodinamik Miller menjembatani kesenjangan antara pendekatan psikodinamik dan perilaku dengan menjelaskan pengamatan psikoanalitik dan penjelasan SR. Dollar dan Miller berusaha untuk menggabungkan wawasan psikoanalisis yang reseptif dan kebutuhan ilmiah untuk hipotesis yang dapat diuji. Salah satu kekuatan pendekatan Dollar dan Miller terletak pada penelitian empiris dan laboratorium yang dilakukan dengan hati-hati. Dimulai dengan hipotesis frustasi agresif, sebelum salah satu formulasi utama mereka menerima pengujian eksperimental atau lapangan yang luas. Seperti Freud, Dollar dan Miller harus menyimpulkan dari perilaku yang bertentangan dari perilaku agresif dan dari variabel perilaku cemas dalam organisme yang tidak dapat diamati atau dimanipulasi secara langsung. Tidak seperti Freud, formulasi Dollar dan Miller diizinkan, pada kenyataannya dianjurkan, dan manipulasi pada pikiran dan emosi manipulasi langsung perilaku dalam situasi terkontrol untuk menilai efeknya. Social Cognitive Theory dari Albert Bandura. Menurut Bandura, orang-orang memperoleh suatu informasi, kemudian melakukan sesuatu itu dari interaksi dengan lingkungan dan dengan orang lain. Seorang individu akan mengenali perilaku orang lain, menyesuaikan dengan dirinya, lalu menirukan perilaku tersebut di masyarakat. Semua yang ia ketahui berasal dari perilaku orang-orang di sekitarnya. Di dalam teori kognitif sosial Bandura, ada yang disebut learning observation, atau pembelajaran observasi, dan terbagi atas tiga, yaitu yang pertama, imitation learning atau pembelajaran imitasi. Pembelajaran manusia yang kompleks terjadi dengan bantuan penguatan dan pergaulan, tetapi tidak secara eksklusif dengan cara-cara itu. Kita juga belajar dengan meniru orang lain atau dengan memperhatikan mereka meneladani perilaku. Dalam prosesnya, pertama-tama ialah perhatian. Sebelum sesuatu dipelajari, tentunya model tersebut harus diperhatikan. Kemudian yang kedua ialah penyimpanan. Agar informasi yang sudah diperoleh dari observasi kita berguna, informasi itu harus diingat atau disimpan. Yang ketiga ialah hasil. Bagaimana kita menghasilkan pengetahuan dari apa yang kita telah pelajari, kemudian menentukan sejauh mana hal-hal yang telah dipelajari akan diterjemahkan ke dalam tindakan. Seseorang mungkin sudah belajar lewat pengamatan atas monyet, bagaimana monyet itu bergelantung dari satu pohon ke pohon lainnya dengan menggunakan ekor. Namun, ia jelas tidak akan meniru perilaku monyet itu karena manusia tidak punya ekor. Kemudian yang keempat yaitu motivasi. Bagaimana seseorang termotivasi untuk melakukan suatu hal dari hasil pembelajarannya dan menggunakannya jika perilaku itu bisa bermanfaat baginya. Yang kedua yaitu vicarious reinforcement atau penguatan perwakilan. Bandura memastikan bahwa perilaku yang kompleks dapat diperoleh dengan melihat orang lain dan konsekuensi selanjutnya. Selain mengamati perilaku,
Pembelajaran juga terjadi melalui pengamatan, penghargaan, dan hukuman. Jadi contohnya ini, jika saya melihat teman saya rajin membaca buku, lalu pada saat pengambilan rapot nilainya sangat bagus, saya lalu akan menirunya karena telah melihat hasilnya. Itulah yang disebut dengan penguatan perwakilan. Yang ketiga yaitu reciprocal determinis atau determinis timbal balik. Maksudnya adalah bahwa perilaku seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi dan lingkungan sosial. Tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara personal factor atau faktor personal, behavioral atau perilaku, dan environmental atau lingkungan. Jadi orang akan menentukan atau mempengaruhi tingkah lakunya dengan mengontrol lingkungan, tetapi orang itu juga dikontrol oleh kekuatan lingkungan itu. Kemudian self-efficacy, the importance of a sense of self-efficacy. Jadi, efikasi diri itu merupakan persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Dalam analisis Bandura, pengalaman efikasi diri atau kompetensi pribadi memiliki 4 sumber, yaitu yang pertama enactive attachment atau performance accomplishment adalah regulator yang paling kuat dari self-efficacy dan yang paling menyedihkan karena apakah hal itu akan gagal atau sukses dan hasilnya akan menjadi bagian dari perencanaan mendatang. Yang kedua yaitu pengalaman yang beragam didapatkan dari melihat usaha orang lain apakah berhasil atau gagal untuk mengetahui bagaimana kompetensi diri ketika kita di situasi yang sama. Yang ketiga yaitu persuasi verbal adalah regulator self-efficacy yang paling tidak kuat dikarenakan perkataan orang dapat saja tidak sama dengan kinerja sebenarnya. Keadaan fisiologis atau juga gairah emosional adalah tingkatan keprihatinan dan kecemasan individu pada situasi eksperimen untuk menguji kompetensinya. Self-efficacy, its impact in daily life. Bandura mengatakan bahwa self-efficacy menjadi peran yang digunakan sebagai penengah yang umum digunakan di fenomena kepribadian. Beberapa konsepnya yaitu coping with threat deficit atau mengatasi ancaman, keadaan kekhawatiran antisipatif atas kemungkinan kejadian buruk. Jadi semakin seseorang mempercayai suatu ancaman, mereka akan semakin bisa menangani pengalaman yang berpotensial mengancam. Yang kedua yaitu motivating intellectual interest atau memotivasi minat intelektual, proses di mana seseorang mengembangkan minat intrinsik dengan aktivitas yang dimana mulanya hanya sedikit bahkan tidak ada kemampuan sekalipun diatur oleh keyakinan self-efficacy. Yang ketiga yaitu biological effect of self-efficacy in health and psychology atau efek biologik dari self-efficacy di bidang kesehatan dan psikologi. Keyakinan pada self-efficacy seseorang dan penilaian dari diri mengarahkan perubahan signifikan pada fisik. Contohnya, jika seseorang yang memiliki kepercayaan yang kuat akan dapat melindungi diri dari keadaan-keadaan yang merugikan. Kemudian development phases of self-efficacy atau fase perkembangan dari self-efficacy. Fasenya itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama infancy atau masa bayi. Belajar self-efficacy adalah menjadi inti dari bayi. Bayi belajar bahwa tindakan itu menghasilkan efek dengan cara mengamati berulang kali bahwa peristiwa hanya terjadi ketika beberapa tindakan telah dilakukan. Pada awalnya bayi memiliki sifat mencoba-coba sesuatu dan menghasilkan pengetahuan bermacam-macam. Jika bayi memiliki upaya yang kurang dan tidak ada efek yang ditimbulkan, maka bayi akan tumbuh menjadi apatis dan kehilangan minat dalam mencoba. Yang kedua yaitu childhood atau anak kecil. Pembelajaran efikasi paling awal secara eksklusif dapat ada di dalam keluarga.
Ketika anak menjadi dewasa, pengaruh lingkungan luar memberikan peningkatan signifikansi dengan tuntutan khusus di mana kita mempelajari dari watak sekumpulan keluarga seperti kekuatan dan kelemahan persaudaraan dan self-comparison dengan saudara. Perbandingan dan validasi rekan kerja, yaitu di mana hubungan antara saudara adalah sumber yang penting bagi kompetensi dan comparison. Yang ketiga adalah school age atau usia sekolah. Ketika anak memasuki sekolah, peristiwa yang terlihat pada awalnya di masyarakat kita adalah kemampuan kognitif problem solving sebagai kompetensi yang tepat pada usianya. Tujuan untuk menghadiri sekolah adalah untuk secara efektif memproduksi anggota akan salah satu budaya. Sekolah dan pengalaman di kelas menunjukkan tingkat dari self-efikasi atau self-doubt dan harapan akan kegagalan. Yang keempat adalah adolescence atau masa remaja. Transisi ke seperti orang dewasa di sekolah, pacaran, pertemanan, dan mulai untuk menjurusi identitasnya. Fisiologisnya berubah karena pubertas, mudah tergoda akan seks yang berbahaya, agresi, melawan aturan, dan penyalahgunaan obat. Maka self-efikasi berperan di sini agar anak yang memasuki masa remaja dengan self-efikasi tinggi itu dimungkinkan alih-alih dilindungi, mereka menelusuri hidupnya sesuai jalan hidup. Masa seksual, kejuruan, dan masalah interpersonal diselesaikan secara adaptif oleh anak yang merasa cukup memegang kendali untuk tetap terlibat dalam perilaku prososial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andriadi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai selective activation of cell control, atau aktivitas pilihan kontrol diri. Terdapat 8 mekanisme aktivitas selektif, yaitu yang pertama, moral justification atau pembenaran moral. Adalah keadaan atau kondisi di mana kita menggambarkan perilaku yang tidak manusiawi seolah-olah ia memiliki tujuan moral agar dapat diterima secara sosial. Yang kedua, euphemistic labeling, yaitu pemberian bahasa atau kata yang lebih baik mengenai sesuatu hal yang tidak baik atau kurang menyenangkan, atau dapat dikatakan bahwa eufemisme digunakan untuk menutupi kata-kata yang tidak senonoh atau merujuk pada topik-topik tabu. Kemudian yang ketiga, advantageous comparison atau perbandingan yang menguntungkan adalah proses di mana proses ini memanfaatkan prinsip kontraks yang mengikuti asumsi bahwa persepsi mengenai perilaku manusia dipengaruhi oleh apa yang dibandingkan dengannya. Artinya, individu membandingkan perilaku mereka dengan contoh-contoh lain dari perilaku yang lebih tidak bermoral. Dan dalam melakukan perbandingan ini, perilaku mereka sendiri diremehkan. Semakin tidak bermoral perilaku yang bertolak belakang, semakin besar kemungkinan perilaku destruktif seseorang akan tampak semakin buruk. Kemudian yang keempat, diffusion of responsibility atau difusi tanggung jawab. Dalam hal ini, seseorang memiliki kecenderungan yang lebih rendah terhadap tanggung jawab karena mereka merasa bahwa orang lain juga sama-sama bertanggung jawab dalam kelompok. Asumsi dibuat atas dasar bahwa orang lain bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Yang kelima, displacement of responsibility atau pemindahan tanggung jawab. Dalam hal ini, rasa tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dihilangkan dari pundak sendiri dan dititip beratkan pada orang lain. Sehingga ini juga dapat mengurangi kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Nomor 6,
disregarding of distorting konsekuensi, mengabaikan atau salah mengartikan konsekuensi yang merugikan. Mengenai hal ini, orang mengabaikan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan, meskipun tindakan tersebut dapat merugikan orang lain guna untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian yang nomor 7, dehumanization, yaitu kondisi di mana orang dapat memilih apakah ia ingin memanusiakan orang lain atau tidak memandang orang lain dengan perasaan, harapan, atau kepedulian. Contohnya, seorang pencuri atau perampok bisa saja membunuh atau tidak membunuh saudaranya dengan niat hanya untuk mengancam dan mengambil barang korban. Yang kedelapan, attribution of blame atau atribusi kesalahan. Dalam hal ini, orang dapat membenarkan perlakuan buruknya terhadap orang lain dengan mengatakan bahwa orang itu layak menerimanya, sehingga pengendalian diri tidak dihiraukan. Hal ini terkadang disebut menyalahkan korban. Sebagai contoh, seorang pria melakukan pemerkosaan dengan mengatakan bahwa wanita tersebut mengumbar kecantikannya, atau mungkin percaya bahwa wanita diam-diam menikmati hal tersebut. Selanjutnya, Bandura's model of anxiety and repression, atau model kecemasan dan represi Bandura. Dalam hal ini, menurut Bandura, kecemasan bukanlah dorongan negatif yang mendorong orang untuk mengurangi gairah. Sebaliknya, orang tersebut didorong untuk menghindari perasaan tidak berdaya yang tersirat dalam ekspektasi self-efficacy-nya yang rendah. Maksudnya itu, Bandura menjelaskan bahwa kecemasan bukanlah dorongan negatif yang membuat orang kehilangan hasrat atau keinginannya, melainkan mendorong orang untuk menghindari hal tersebut, yaitu mengenai kehilangan hasrat atau keinginan. Kemudian selanjutnya, does change play a role in life? Apakah kesempatan berperan dalam kehidupan? Bandura telah mencurahkan perhatian pada efek peristiwa kebetulan dalam bentuk kehidupan seseorang. Peluang dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memasuki masa kehidupan yang bahkan tidak akan dia bayangkan tanpa kecelakaan keberuntungan. Maksudnya di sini, Bandura menjelaskan mengenai bagaimana peristiwa yang terjadi secara kebetulan bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Sebagai contoh, saya adalah orang yang susah bergaul, sulit menilai orang, namun karena hal tersebut membuat saya malah masuk jurusan psikologi dan mulai menyukai materi perkuliahan yang sedikit demi sedikit membuat saya menyadari bahwasannya saya sebenarnya orangnya seperti apa. Kemudian selanjutnya, Bandura Theories and Today World, yaitu teori Bandura dan dunia saat ini. Teori Bandura telah dipergunakan untuk mempelajari fenomena yang terjadi saat ini mengenai perkembangan media massa yang telah menjadi perkembangan budaya, di mana aspek terpenting dari teori Bandura adalah kemampuan untuk membantu memahami dampak penting media terhadap perilaku saat ini. Untuk materi ini, menurut Bandura, media memiliki pengaruh yang sama dengan pengaruh keluarga dan teman sebaya terhadap perilakunya, di mana pemodelan perilaku dan pembelajaran observasional dapat terjadi dengan cukup efektif melalui film atau media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.